Hai teman-teman, aku Lutfi. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku selama menggunakan Honda HR-V eCVT tahun 2016. Mobil ini sudah aku gunakan selama kurang lebih 9 tahun. Aku mau sharing tentang pengalaman berkendara, performa, sampai biaya-biaya yang udah aku keluarkan, mulai dari perawatan, servis, hingga pembelian BBM selama 9 tahun ini. Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil tipe ini atau sekedar ingin tahu durability-nya, ayo tonton video ini sampai selesai ya. Ini penampakan dari eksteriornya ya teman-teman. Jadi selama 9 tahun ini aku tidak melakukan perubahan apapun ya. Jadi di semua bagian mobil ini masih original. Paling yang diganti cuman bannya aja nih menggunakan Michelin Pilot Sport 5. Bannya menggunakan ukuran 215/55 R17 dan ini aku sudah menggunakan ban dari Michelin Pilot Sport 5. Honda HR-V ini sendiri dibekali dengan mesin Honda iVTEC 1500 cc 4 silinder dan sudah ada modul ABS-nya. Jadi walaupun mesinnya 1500 cc, tapi mesin dari Honda iVTEC ini terasa berbeda. Aku udah pernah pakai mesin 1500 cc dari merek-merek lain, contohnya Toyota Rush ataupun Daihatsu Terios. Jadi memang rasanya berbeda dari tarikan dan akselerasinya. Mesin dari Honda iVTEC ini lebih bertenaga dibandingkan dengan mesin 1500 cc dari merek-merek lainnya. Ini penampakan kuncinya, jadi mobil ini bisa dikunci melalui remote. Cara membukanya, dan ini untuk membukanya. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power door lock. Jadi kalau kita mau mengunci pintu, tinggal menekan tombol ini aja. Nah, untuk membuka pintunya, tinggal kita masukkan tangan seperti ini, otomatis pintu sudah terbuka. Tapi untuk kaca spionnya harus dibuka secara manual ya teman-teman, melalui tombol yang ada di sebelah sini. Nah, untuk handle pintu belakangnya ini cukup unik ya teman-teman, karena handle-nya tersembunyi di pilar belakangnya. Jadi seperti ini. Dan menurut aku ini adalah model pertama yang menggunakan handle pintu belakang model tersembunyi ini ya teman-teman. Untuk kursinya sendiri memiliki dua bahan, yaitu bahan kulit dan dilapisin oleh fabric. Jadi untuk bahan ini juga ada selain di kursi depan, juga digunakan di kursi belakang. Nah, selain itu untuk di sisi kursi driver juga memiliki fitur untuk mengatur ketinggian kursi, tapi ini digunakan secara manual ya teman-teman, belum menggunakan mode elektrik. Jadi kita bisa mengatur ketinggian kursi kita untuk menyesuaikan postur dan cara berkendara kita. HR-V seri ini memiliki transmisi CVT dengan mode lurus. Jadi selain dia memiliki fitur mode berkendara drive, mobil ini juga memiliki mode berkendara sport dan manual yang dioperasikan melalui pedal shift yang ada di setirnya, teman-teman. Untuk speedometernya juga sudah cukup modern ya teman-teman, karena perpaduan antara analog dan digital. Jadi untuk speedometernya masih analog, begitu juga untuk RPM-nya. Tapi untuk indikator bensin, kemudian juga info-info sudah berbentuk digital. Honda HR-V memiliki beberapa lampu ambient light di speedometernya. Cara menggantinya, yang pertama kita tekan dulu engine start stop tanpa menekan rem ya. Nah, kemudian kita menekan tombol di atas sini. Nah, jadi secara otomatis lampunya akan berubah ya teman-teman. Jadi ada beberapa warna, merah, warna jingga, kemudian kuning, putih, biru, dan ungu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan selera kita masing-masing teman-teman. Kalau aku sih sukanya warna merah sih.
Untuk setirnya masih setir kulit jeruk yang berbahan karet. Jadi HR-V ini belum mendapatkan setir yang dilapis dengan bahan kulit ya teman-teman. Tapi setirnya ini sudah mempunyai fitur teleskopik dan juga tilt. Dari sisi interiornya tidak banyak perubahan yang aku lakukan. Aku tetap mempertahankan originalitasnya. Hanya aku ganti di sini head unitnya dari head unit yang original dengan head unit Android dengan ukuran 10 inci. Ini adalah layout dari baris keduanya. Jadi memang baris keduanya masih ada plastiknya ya teman-teman. Karena memang baris kedua ini jarang digunakan untuk mengangkut penumpang. Ini adalah layout dashboardnya untuk Honda HR-V eCVT tahun 2016. Kenapa akhirnya aku pilih mobil ini? Karena di tahun 2016 kemarin aku menggunakan mobil 3-seater, yaitu Daihatsu Xenia. Dan kebetulan pada saat itu aku juga belum berkeluarga, jadi aku pikir menggunakan mobil 3-seater itu ya kurang terpakai sih. Jadi aku berencana untuk ganti mobil 2-seater. Jadi aku mulailah cari-cari mobil-mobil apa sih yang kira-kira cocok dengan aku. Nah di tahun 2016 itu kan belum tersedia banyak pilihan ya kayak di tahun-tahun sekarang ini. Jadi paling di tahun 2016 itu yang desainnya cukup bagus itu paling Nissan Juke. Kemudian juga ada Mazda CX-3. Kalau dari Toyota yang setara dengan ini paling Nissan Sienta. Atau dari Honda ada Honda HR-V atau Honda Jazz. Nah jadi aku akhirnya pilih Honda HR-V ini. Kenapa? Karena dari segi desainnya juga menurut aku sih timeless. Kemudian desainnya sangat keren dan modern pada saat itu ya. Bahkan menurut aku sih jika dibandingkan dengan desain-desain mobil sekarang ini juga Honda HR-V eCVT 2016 ini juga masih cukup bagus sih. Menurut aku akselerasi mobil ini sangat baik. Jadi pada saat kita nekan gas itu tidak ada delay atau misalnya nge-lag sama sekali, itu nggak ada. Jadi mobil ini mesinnya tidak lemot ya teman-teman. Aku juga membandingin dengan mobil yang pernah aku kendarai yang sama-sama 1500 cc, contohnya Daihatsu Terios atau Toyota Rush. Itu dibandingkan dengan mesin HR-V ini walaupun sama-sama 1500 cc, rasa berkendaranya, akselerasinya lebih baik di Honda HR-V eCVT ini. Hal yang aku sukai dari Honda HR-V eCVT 2016 ini, yang pertama desain eksterior yang sporty dan modern. Menurut aku suka tampilan dari HR-V ini karena stylish dan cukup maskulin. Ditambah juga dengan ukurannya yang compact, membuat mobil ini menurut aku ya cukup keren sih pada saat itu. Hal lain yang aku suka dari Honda HR-V ini, menurut aku kekedapan kabinnya ya sudah cukup sih. Jadi kalau suara-suara dari luar itu menurut aku nggak terlalu masuk ke dalam dan cukup nyaman sih. Termasuk juga suspensinya cukup lembut. Jadi di jalan-jalan yang ya tidak terlalu bergelombang ya, mobil ini sangat-sangat nyaman sih menurut aku. Hal yang tidak aku sukai dari Honda HR-V eCVT ini mungkin secara umum ada dua. Yang pertama penerangannya. Jadi headlampnya masih menggunakan bohlam multi reflektor yang bahkan cahayanya masih berwarna kuning. Harusnya sih Honda bisa kasih ya minimal LED lah. Untuk yang kedua yang tidak aku sukai adalah konsumsi BBM-nya. Karena selama ini konsumsi BBM-nya aku rasa cukup boros sih. Dalam kota aja konsumsinya mencapai 9 km per liter, yang bahkan mobil ini lebih boros dari mobil Toyota Innova bensin yang 2000 cc. Jadi kali ini kita akan tes menanjak ya teman-teman, di salah satu mall di kota Medan. Jadi karena tanjakannya juga cukup ekstrim, aku menyarankan untuk menggunakan persneling yang rendah. Jadi di sini aku menggunakan fitur triptoniknya teman-teman. Jadi aku menggunakan persneling 1 untuk tanjakannya.
tanjakannya ini menurut aku cukup ekstrim sih teman-teman. Jadi tanjakannya lurus ke atas dan ya hampir-hampir 45 derajat juga sih. Tapi ya dengan aku sudah beberapa kali dan ya udah sering juga sih ngelewatin tanjakan ini menggunakan mobil HR-V. Aku menggunakan gigi 1 yang menggunakan fitur triptoniknya supaya mobilnya bisa menanjak dengan tenaga yang cukup. Untuk menanjak di mall ini aku tidak pernah tergesa-gesa atau terburu-buru ya teman-teman. Jadi aku ya cukup menggunakan gigi 1 dan aku berjalan dengan santai aja sih. Jadi kita menggunakan fitur manual dengan menggunakan pedal shiftnya. Untuk tanjakan yang tidak terlalu ekstrim dan jarak tanjakannya juga pendek dan nggak panjang seperti tanjakan yang di awal tadi, kita nggak perlu menggunakan mode manual ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan mode drive. Untuk tanjakan yang pendek seperti ini cukup menggunakan mode drive aja, tenaganya sudah cukup. Jadi ya si Honda HR-V CVT ini punya tenaga yang cukup sih untuk menanjak di tanjakan yang pendek. Nah, untuk biaya servisnya gimana? Aku coba rinciin perkiraan biaya yang udah aku keluarkan untuk perawatan mobil HR-V ini selama 9 tahun. Untuk biaya servis berkala di tahun pertama sampai tahun keempat itu 8 kali 1.300.000, jadi totalnya 10.400.000. Jadi karena mobil ini aku gunakan untuk aktivitas harian, jadi supaya performanya tetap bagus, aku rutin servis dan ganti oli setiap 6 bulan. Nah, di tahun pertama keempat ini aku juga ganti lahar depan untuk kaki-kakinya dan servis juga, jadi biayanya sekitar 3.700.000. Ini perkiraan aja sih karena aku juga agak lupa. Karena kejadiannya juga udah cukup lama, jadi kaki bagian depannya bunyi-bunyi. Jadi aku servis langsung, biayanya cukup gede sih teman-teman. Nah, untuk biaya servis di tahun ke-5 sampai 9, setelah tahun ke-5 aku melakukan servis dan ganti olinya itu 1 tahun sekali aja. Karena di tahun ke-5 ini mobil ini sudah tidak aku gunakan secara rutin, karena aku menggunakan kendaraan lain untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi untuk setiap servis dan ganti oli itu aku kena biaya sekitar 1.300.000 dikali 5, jadi totalnya 5.200.000. Aku juga ganti aki termasuk yang kemarin, jadi sudah 3 kali. Harga per akinya sekitar 1.100.000, jadi totalnya 3.300.000. Jadi rata-rata aku ganti aki mobil setiap 3 tahun. Nah, kemarin juga aku mengganti karet stopper shock belakang, 1 set atas dan bawah, itu yang sebelah kiri, totalnya Rp2.500.000. Ini termasuk juga jasa penggantiannya. Jadi total biaya perawatan yang udah aku keluarkan selama 9 tahun ini kira-kira sekitar Rp25.100.000. Banyak juga ya teman-teman. Ini belum termasuk biaya bensin yang aku keluarkan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari ya. Nah, gimana teman-teman setelah kalian menyaksikan video ini? Tertarik nggak untuk punya HR-V seri ini? Atau kalau kalian mau sharing pengalaman kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.